Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Renata. Saya dari SDTA dengan NRP 3324600005. Di sini saya akan menjelaskan tentang program untuk soal ini, studi kasus masa penipuan karyawan, dengan soal berikut dan ketentuan ini. Outputnya seperti ini. Oke, langsung saja dengan penjelasan codingnya. Di sini kita membuat dev enkripsi dengan parameter nama. Di sini kita akan membuat fungsi yang bernama enkripsi nama, parameternya nama. Lalu kita akan mengganti huruf vokal dengan karakter bintang. Untuk variabel vokal sama dengan a i u e o huruf kecil, lalu ada huruf a i u e o, a e i o u dengan huruf besar. Kenapa? Karena nanti jika penginputan user ada huruf kecil atau besar, itu akan terdeteksi. Lalu kita ada nama enkripsi sama dengan tanda petik .join. Kita menggunakan variabel nama enkripsi dengan tanda petik .join. Tanda petik .join ini fungsinya untuk penggabungan. Lalu ada tanda petik yang tanpa spasi. Berarti nanti akan penggabungannya tanpa spasi. Dengan ada bintang if karakter in vokal, else karakter for karakter in nama. Pembacaannya for karakter in nama. Jadi ini adalah kayak perulangan karakter in nama, ada di dalam nama penginputan user nanti. Lalu ini ada if karakter in vokal, else karakter. Ini bacanya jika karakter di dalam vokal, maka print kasih bintang. Lalu else karakter. Else karakter akan mengembalikan ke karakter lagi. Lalu di sini ada return nama enkripsi. Ini adalah pengembalian nama enkripsi. Itu akan mengembalikan ke nama enkripsi ini lagi. Di sini ada dev hitung usia pensiun dengan parameter usia. Di sini ada fungsi lagi dengan nama hitung usia pensiun. Parameternya usia. Return 65 dikurangi usia. Seperti soal tadi, maksimal pensiunnya adalah 65. Lalu ini akan dikurangi usia dari inputan user. Lalu kita masukkan jumlah karyawan. Kita akan memasukkan jumlah karyawan dengan kode seperti ini. Variabel jumlah karyawan sama dengan input, masukkan jumlah pekerja. Kenapa ini ada in? Karena jika input saja, maka itu akan mengandung string. Makanya kita menambahkan in ke dalam input. Oke, kita lanjut ke karyawan. Kita akan membuat list kosong dengan variabel yang bernama karyawan. Lalu ini ada for i in range jumlah karyawan. Print pekerja ke plus string i plus 1. Ini adalah pengulangan jumlah karyawan. Lalu print pekerja ke thread tambah string. Ini maksudnya ini i akan diubah ke dalam string agar bisa ditambahkan dan ditambahkan 1. Kenapa ini ditambahkan 1? Dikarenakan jika for i in range ini penghitungannya dari 0, maka ditambahkan 1 agar printannya ini pekerja ke 1, bukan pekerja ke 0. Jadi nanti pekerja ke 1 ditambah i, ini kan sudah jadi 1, tambah 1 lagi jadi tambah 2. Jadi nanti pekerja ke 1, pekerja kedua, seperti itu.
Lalu selanjutnya masukkan nama karyawan. Di sini kita akan menginputkan nama karyawan dengan variabel nama sama dengan input nama. While not, di sini ada while not nama dot is alpha. While ini adalah sebuah perulangan ya. Lalu ada nama diambil dari sini dot is alpha. Fungsi dari is alpha ini adalah untuk mengecek apakah ada di dalam nama ini selain huruf. Nah, untuk cara kerjanya program ini, while not nama dot is alpha, jika di dalam nama ada selain huruf, maka pengulangan akan terus berjalan dan akan mengeprint warning nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Jika di dalam nama tidak ada selain huruf atau spasi atau disebut juga memenuhi syarat, maka akan ke tahap selanjutnya. Lalu tahap selanjutnya ini ada masukkan usia karyawan dengan variabel usia sama dengan input umur. Nah, di sini ada while not lagi seperti tadi ya. Di sini ada while not usia is digit. Fungsi dari is digit ini adalah memeriksa apakah di usia ini, variabel usia, inputan user saat menginputkan umur, apakah ada selain angka. Ini ada or not 21 kurang sama dengan in usia kurang sama dengan 65. Untuk fungsi ini ialah rentang dari usia, rentangnya 21 sampai 65. Ini usia diubah ke integer agar bisa terbaca dan bisa dijadikan di sini. Lalu jika usia ada selain angka atau di bawah 21 atau di atas 65, maka akan mengeprint warning usia pekerja 21 sampai 65 tahun. Jika sudah memenuhi syarat, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini usia, kita menggunakan variabel usia yang sama dengan mengintegerkan usia. Di sini kita mengintegerkan usia dengan variabel usia. Lalu kita menggunakan nama enkripsi sama dengan kita memasukkan fungsi tadi, fungsi enkripsi nama, parameter nama seperti yang di atas tadi. Enkripsi nama dengan parameter nama kita buat menjadi variabel nama enkripsi. Lalu ini ada variabel tahun pensiun, kita jadikan ini variabel untuk fungsi hitung usia pensiun parameter usia yang ada di sini. Lalu ini ada penambahan. Nah, ini karyawan.append nama enkripsi usia dan tahun pensiun. Ini append adalah fungsi untuk penambahan ke suatu list ke karyawan, berarti ke karyawan yang kosong ini. Jadi karyawan.append menambahkan nama enkripsi yang sudah divariabelkan, usia dan tahun pensiun ini. Lalu kita lanjut ke print garis N daftar karyawan titik 2. Nah, ini kenapa ada garis N? Itu fungsinya untuk menspasi bagian ini. Jadi kita nanti akan ada spasi di bagian fungsi-fungsi ini, ada spasi di sininya untuk membuat spasi lah. Lalu ini ada perulangan for data karyawan in karyawan tadi. Ini. Lalu kita masukkan nama enkripsi
tahun pensiun ini usia sama dengan data karyawan, atau ini bisa disebut dengan unpacking agar bisa lebih mudah menggunakan indeks-indeksnya. Lalu kita print nama enkripsi, nama ini, nama inputan dari user, lalu dengan kata-kata dengan usia, masukkan usia inputan user, lalu akan pensiun pada tahun pensiun. Ini hitung pensiun usia. Lalu tahun lagi. Setelah ini tercetak, akan mencari karyawan terdekat yang akan pensiun. Kita menggunakan variabel karyawan terdekat. Sini ada karyawan terdekat sama dengan min karyawan, k lambda x titik 2 x 2. Ini kita membuat min ini artinya kita mencari minimal atau yang terkecil pada list karyawan. Lalu kita membuat lambda. Ini adalah sebuah variabel untuk mendefinisikan lambda dengan x untuk pertamanya agar bisa berjalan. Lalu kita sama saja kayak mengeprint x dengan indeks kedua. Lalu kita lanjut ke saya akan tambahkan penjelasan ini. Jadi kita akan membuat indeks kedua dari ini tahun pensiunan. Ini kan indeks kedua. Jadi kita cara penghitungannya ini dari 0, 1, 2. Jadi ke tahun pensiun. Indeks kedua adalah tahun pensiun. Jadi kita melihat tahun pensiun karyawan yang paling terkecil. Jika sudah ada tahun paling terkecil, maka akan mencetak ini. Kita lanjut seperti ini dulu. Tahun pensiun terdekat, ini adalah sebuah variabel sama dengan karyawan terdekat dengan indeks kedua. Ini adalah variabel untuk mendefinisikan karyawan terdekat ini. Untuk tambahkan ke print, lalu kita cetak print karyawan terdekat akan pensiun pada memasukkan tahun pensiun terdekat ini, lalu tahun lagi. Seperti itu penjelasan kodenya. Lalu kita akan mencoba kodenya ya. Kita akan menjalankan, masukkan jumlah pekerja. Kita akan masukkan 3 jumlah pekerja sesuai soal. Dengan nama kita akan mengecek jika menggunakan spasi atau dengan karakter lain apakah bisa. Maka akan mencetak warning nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Jika kita masukkan hanya nama Ardan saja, maka akan lanjut ke umur. Kita masukkan umur dengan angka di bawah 21, maka tidak akan bisa. Warning usia pekerja 21 sampai 65 tahun. Nah, jika kita masukkan angka di atas 21 atau di bawah 65, maka akan bisa. 25, maka akan lanjut ke pekerja kedua. Nama Rizky dengan umur 35. Lalu pekerjaan ketiga Noval dengan umur ini jika dengan umur dengan menggunakan huruf maka tidak akan bisa. Dengan umur 8 maka akan muncul warning. Kita geser ke atas. Jika kita masukkan angkanya 30 umur, maka akan sudah terpenuhi, daftar karyawan akan langsung terprint sesuai soal tadi. Ini huruf vokalnya akan berubah menjadi bintang. Dengan usia 25 tahun akan pensiun pada 40 tahun lagi dengan pengurangan 65 dikurangi 25. Lalu di sini ada karyawan terdekat akan pensiun pada 30 tahun lagi. Ini pengambilan pensiun paling kecil dengan min tadi minimal
kita minimalnya kan 30 paling kecil, maka akan tercatat karyawan terdekat akan pensiun pada 30 tahun lagi. Kurang lebihnya penjelasan saya dan codingan saya seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.